menguasai distribusi kok. Bagaimana Anda menguasai distribusi kalau angka-angka ini menunjukkan Anda tidak menguasai? Satu, tidak distribusi tidak dikuasai. Yang kedua lagi, kalau itu memang stoknya begitu, kenapa harganya dinaikkan sampai, ya Allah, sampai 2 liternya 50.000, 49, sekian ribu. Biasanya cuma 27.000. Saya dapat angka lagi, Husnul. Ternyata swasta menguasai sawit termasuk lahannya 72,3%. Ada PPP kecil, ada rakyat kecil, gitu ya. Tapi 72,3% itu dikuasai swasta. Artinya itu berada di tangan oligopoli sawit kekuatan swasta. Mereka lah akhirnya yang mendikte. Tapi negara kan nggak boleh kalah. Sawit. Mereka enjoy. Karena memang mereka punya harapan hidup, walaupun kemudian produk sawit mereka sangat tergantung pada pabrik kelapa sawit yang bukan punya mereka. Tapi artinya mereka sadar betul bahwa ketika mereka menjadi petani sawit yang saya bilang sawit-sawit ini yang dimiliki oleh rakyat yang punya cuma 1 hektar 2 hektar. Yang sehektar itu punya. Tapi jangan bilang 1 hektar saja sudah memberikan manfaat luar biasa sampai 2 hektar gitu. Artinya kalau dilihat dari petani sawit, maka pembelajaran besarnya adalah lahan mereka ekonomis, lahan. Pengairan mereka sawit tahu sendiri, benihnya sudah benar. Padahal udah zaman Belanda dulu ya, bicara politik etis itu kan salah satunya irigasi. Freeport Gates, jatuhnya Freeport Involusi Pertanian. Involusi pertanian. Enggak, maksudnya ini sudah 1 abad lebih gitu. Kenapa nggak belajar gitu? Freeport Gates dalam Involusi Pertanian itu menyebut ada 3 jenis pertanian di Indonesia. Ada the big farm yang dikuasai oleh Belanda itu, ada small farm yang kemudian ada orang kecil itu, dan ada yang kecil-kecil menengah itu yang peasant. Jadi bukan farmer, tapi peasant. Nah, itu ceritanya begitu kalau itu. Artinya sesungguhnya sekarang tidak bergeser. Kalau struktur petani begini, ada petani besar yang dimiliki oleh swasta, gitu ya. PTT nggak bisa bikin apa-apa, gitu ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang sangat kecil yang tidak ekonomis, yang cuma sekedar untuk bertahan hidup. Kalau kita ambil secara benar. Jadi artinya, kalau pemerintah ingin memperbaiki tingkat ketahanan pangan, bereskan 5 hal ini: lahannya, irigasinya, benih atau bibitnya, pupuknya, harapan hidupnya, gitu. Jadi kayak misalnya waktu itu kan ada petani tomat, sampai harus dibuang. Kadang-kadang mungkin itu udah kecewa sekali. Cabai juga. Cabai, bawang juga. Bawang. Jadi kalau kita bawang putih itu 100% Bang, kata teman. Impor. Iya. Tapi kan banyak yang lain. Tapi ada yang kreatif juga. Kayak seperti kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di daerah Malang ya, daerah Malang, Batu, mereka bikin semua yang buah-buah itu dia keripik, dia ini sampai nanas. Bayangkan nanas yang dengan tingkat juicy yang seperti itu udah bisa jadi keripik nanas dan sebagainya. Artinya sebetulnya kalau negara ini mengurus rakyatnya dengan baik, itu kan semuanya bisa mungkin. Tapi gimana mengurus dengan baik ketika BUMD DKI mau melakukan pasar murah, Kementerian Perdagangan melarang? Itu gimana? Gimana tuh? Belum ya. Artinya kelihatan dikte korporasi itu luar biasa. Ini yang dalam bahasa Alexander Dorsey kudeta korporasi. Kita sudah bahas itu ya. Iya. Balik lagi Bang ke yang pertanian tadi. Jadi apa saja yang sebetulnya selama bulan Ramadan ini itu yang bahasa kita yang mengkhawatirkan. Ya, jadi karena kalau bahasa mak-mak, kalau mengkhawatirkan tidak ada stok, itu artinya demand-nya tinggi. Artinya harga menjadi melambung. Nah, kalau harga melambung, sementara COVID, banyak kerjaan, banyak warga kita yang di PHK, loh, lama-lama kan jadi stres. Masih alhamdulillah kalau kemudian rakyatnya pergi ke masjid untuk sholat taraweh. Sholat taraweh pun dilarang-larang. Lah ini gimana ini jadinya? Nah ini kira-kira Bang, apa saja ini pokok-pokok? Kita balik dulu ke dalam ukuran yang dibangun oleh pihak luar ya. Bahwa posisi Indonesia posisi ke-69 dengan ranking terendah itu di availability, ketersediaan, terutama pada quality and safety. Gawat ya.
acceptability-nya artinya problematika. Bukan sekedar di accessibility, tetapi di acceptability-nya. Quality and safety-nya rendah sekali, 48,5. Sementara ketersediaannya cuma 63,7 dan keterjangkauannya 74,9. Sehingga itu produk apa aja? Nanti itu akan kelihatan masuk di sini. Kenapa kita dapat ranking? Detailnya ya, rankingnya. Kita kenapa overall score kita cuma 59,2. Nah, sementara kalau dilihat kenapa kemudian kita masih bandingin dengan Filipina. Filipina di situ keterjangkauannya sebenarnya lebih rendah dibanding Indonesia. Tapi Anda mesti tahu bahwa safety-nya, acceptability-nya tinggi, dia jauh lebih tinggi dari Indonesia, 61,5, sementara Indonesia cuma 48,5. Dan dari segi sumber daya ternyata Filipina jauh lebih baik dari Indonesia. Kalau Indonesia dari segi sumber daya, pengelolaan sumber daya, dan dari segi bagaimana resilience-nya, itu Indonesia cuma skornya 33, tapi Filipina, ini kita bandingkan sama Filipina nih, 43,6, jauh lebih baik gitu. Kan kacau kan? Nah, kekacauan ini bisa nampak pada ini, Husnul. Nah, yang menarik di sini. Ini data per 25 Maret 2022. 8 hari sebelum Ramadan. Data mutakhir. Iya, data mutakhir yang bersumber dari Kementerian Perdagangan. Komoditasnya beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, kedelai, daging sapi atau daging kerbau, daging ayam, telur ayam ras, bawang putih, cabai, dan bawang merah. Saya nggak enak nih ngomong. Anda bilang bahwa Anda punya minyak goreng, stoknya cukup karena tersedia 628,58 dan kebutuhannya cuma 422.000 ton per bulan. Di sini ketersediaannya 628,58 ribu ton. Artinya Anda punya kemampuan ketahanan kurang lebih 1,5 bulan. Oke. 1 tahun 1,5 bulan. Jadi 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nggak nyampe. Karena 1,49 bulan. Oh, oke. 1,49. Nah, sumbernya dari pengusaha minyak sawit Indonesia dan Bulog. Kalau Anda bilang Anda punya kemampuan bahwa stoknya cukup, kebutuhannya lebih rendah, kenapa Anda nggak bisa mengendalikan harga? Jadi itu berarti ada sesuatu yang diumpetin itu. Lalu kenapa Anda tetap bilang, Dirjen Perdagangan bilang, kami tetap menguasai distribusi kok. Bagaimana Anda menguasai distribusi kalau angka-angka ini menunjukkan Anda tidak menguasai? Satu, tidak distribusi tidak dikuasai. Yang kedua lagi, kalau itu memang stoknya begitu, kenapa harganya dinaikkan sampai, ya Allah, sampai 2 liternya 50.000, 49, sekian ribu. Saya dapat, biasanya cuma 27.000. Saya dapat angka lagi, Husnul. Ternyata swasta menguasai sawit termasuk lahannya 72,3%. Ada PPP kecil, ada rakyat kecil, gitu ya. Tapi 72,3% itu dikuasai swasta. Artinya itu berada di tangan oligopoli sawit kekuatan swasta. Mereka lah akhirnya yang mendikte. Tapi negara kan nggak boleh kalah. Oh ya? Dengan para swasta itu. Kata siapa? Itu. Kata siapa? Kata konstitusi. Konstitusi lah, kayak gitu. Kalau faktanya kalah gimana? Ya karena pasti ada persoalan unholy alliances. Gitu ya. Kenapa? Bisa karena korupsi, bisa karena bahasa saya dulu kan selalu bicara tentang apa itu kalau ijon dulu, ijon kan. Jadi waktu pemilu mereka membiayai mengijon politiknya setelah jadi pejabat, kebijakannya diatur oleh mereka. Nah ini kan selalu yang saya tanya ke Bang Nursi, mungkin dari teman-teman dari pemirsa IC dari itu, berapa tuh sebetulnya para bandar itu bayar? Iya. Ada lagi yang nggak enak nih Husnul. Kalau tadi kan minyak goreng 1,49 bulan. Yang paling rendah di sini ada 2. Daging sapi cuma 1,1 bulan, telur ayam meras 1,1 bulan, bawang putih 1,2 bulan. Saya lalu nanya, ini stok indikatifnya apa nih? Dasar sumber datanya gimana? Waduh, bahaya betul situasinya. Bahkan menariknya lagi soal cabai sama yang saya bilang tadi, cabai sama bawang merah.
Kalau dilihat dari stok indikatifnya bagus, pasokannya normal, tapi kenaikan harganya tetap begitu juga bawang merah gitu. Jadi saya kira ini nih perlu dikaji lebih dalam gitu ya, dan dalam bahasa yang lain ini menunjukkan bisa dimengerti kenapa ketahanan pangan kita rendah. Pengurusi. Ya. Stok itu ada nggak variabel bulan spesial bulan Ramadan? Karena kalau saya sebagai mak sebagai ibu-ibu di bulan Ramadan itu kebutuhan telur akan sangat meningkat. Kita bikin cake, kita bikin kue, kita bikin ini, dan untuk yang industri makanan kue yang itu kan laris sekali karena mau lebaran, ya kan? Nah kalau masyarakat yang middle class-nya lah, kelompok menengah itu. Nah, apakah di dalam hitungan 1,1 bulan ya kalau telur tadi telur ayam beras itu masuk nggak variabel ceknya kayak gitu ya, jadi variabel yang untuk kontrolnya bulan Ramadan, bulan mau lebaran. Data mereka menyebut ini data 25 Maret sampai mereka menyebut 8 hari sebelum Ramadan. Oh, oke. Mereka artinya mereka sudah menghitung gitu. Karena itu tapi menghitung dengan telur ayam beras dengan ketersediaan stok indikatif berapa ketersediaannya? 434,73 ribu ton. Kebutuhannya 403,956 ribu ton. Artinya ketersediaannya cukup sehingga mereka tetap hitungnya 1,1 bulan. Dalam praktek per hari ini saja yang saya tahu harga telur sudah mencapai 25.000. Ini belum masuk Ramadan menjelang Ramadan. Iya, kemarin sebelumnya nih saya ngecek pasar loh, yeah. Jadi nggak sembarangan. Betul-betul saya pergi ke pasar dan saya lihat, oh papa sudah 25.000. Saya juga ke pasar sendiri, Bang. Nah, lalu kalau sudah seperti itu berarti di bulan Ramadan harga akan naik lagi untuk telur. Begitu juga cabai dan bawang merah ini akan ikut naik gitu loh, akan terus mengalami kenaikan. Apalagi yang namanya bawang putih, walaupun kan yang saya bilang agak rentan di sini daging sapi, telur ayam, bawang putih ini agak rawan nih posisinya karena cuma 1,1. Yang agak memadai di sini kelihatan ini sini beras ketersediaannya sampai 10,5 bulan. Jadi 10 bulan itu cukup nih di pasar induk nih. Datanya laporan manajerial Bulog, terus dilihat ini stok indikatif Bulog posisinya, lalu kemudian mereka lihat pasar induk bahkan penyaluran 10 hari ke depan selesai. Jadi artinya kalau dibalik ke sini kita bisa paham kenapa menurut Global Food Security Index indeks ketahanan pangannya kita merosot karena ini mainan cuma begini angka-angkanya. Nah, kalau angka-angkanya seperti ini, maka problemnya menjadi sesungguhnya tidak ada prestasi pertanian yang cukup membanggakan, Husnul. Itu. Jadi balik lagi artinya kalau kita mau evaluasi, pertama, berapa sih anggaran APBN untuk Kementerian Pertanian? Yang kedua, mereka ini kan punya ahli-ahli yang luar biasa. Saya dulu pernah ada teman juga yang sampai doktor, kuliah di luar negeri. Nah, apa sih yang kembangkan? Yang berikutnya lagi misalnya isu garam aja, kan 95% impor. Bawang putih itu katanya 100% impor. Garam saja itu, jadi gini Bang, kalau tadi salah satu isunya teknologi, apa di kampus-kampus kita ini tidak ada yang mampu membuat teknologi tepat guna? Ya memang ada. Teman-teman IT KPU dulu yang dari ITB itu mengajarkan kepada nelayan garam dengan menggunakan teknologinya sendiri dan sebagainya yang dari pesisir Indramayu sampai Madura sana. Tapi dia bikin packaging bagus, dimasukkan ke pasar tradisional, apa yang terjadi? Ditelepon sama pemain besar mafia impor. Jadi akhirnya bicara tentang keamanan diri dia juga itu menjadi tantangan kalau kita masuk ke dunia apa yang kayak gitu, industri-industri yang seperti itu. Ini yang mengerikan berikutnya adalah sebenarnya soal gula. Walaupun mereka bilang mereka punya ketahanan sampai dengan 2 bulan lebih sedikit, ya. 2 bulan. Sudah berapa pabrik gula yang ditutup oleh negara ini? Banyak sekali. Dan kita dulu itu zamannya Belanda, lagi-lagi zaman Belanda ya. Zaman Belanda itu salah satu dari produk yang luar biasa itu kan, walaupun ada petani tebu
revolusi 3 daerah yang di Jawa Tengah itu kan sebetulnya itu di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai kemudian pabrik gulanya dijadikan rest area tuh, nggak tahu lupa aku di kilometer berapa. Itu kan pabrik gula dulu. 261 ya. Ya itu dulu pabrik gula itu. Saya selalu ke situ. Pada saat saya ke Lampung misalnya, karena waktu itu ada mahasiswa saya yang kemudian jadi itu di situ ya. Gulaku, sepertinya gulaku. Nggak taunya itu asing. Enggak, orang Indonesia. Singapura, tapi ya tadi basisnya saya tahu siapa di Indonesia. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya itu kekuatan Indonesia yang sudah ratusan tahun, tapi kemudian ya balik lagi kalau menurut saya ya kebijakan negara, kemudian policy-nya, kemudian bagaimana vision kita di dalam menjaga itu tadi. Nah, jadi what can I do, what can we do? Pertama, ujung-ujungnya adalah soal apa yang saya sebut sebagai bagaimana kita membangun industri pertanian atau kultur pertanian atau peradaban pertanian tepatnya peradaban pertanian itu untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Jadi kalau pakai struktur Maslow kan jelas, dia bukan hanya bicara soal papan, dia juga soal pangan. Nah ketika pangannya tergantung dari luar, ketemu tesisnya Krugman, bahwa Anda akan didikte, bahwa Anda akan tercipta ketimpangan, bahwa Anda sedang menguntungkan pihak-pihak pengimpor, bahwa Anda tidak akan pernah bisa mengatasi kerentanan. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Iya. Melindungi warga negara Indonesia, bukan warga negara Vietnam, Cina, atau dimanapun, Australia kita impor garamnya. Impor garam termasuk impor sapi. Impor sapi. Gitu. Jadi kalau basis lagi balik lagi ke Krugman, wajar kalau Indonesia tidak akan pernah bisa mengatasi Gini rasio. Wajar, karena begitu Anda gandrung dengan impor, Anda tidak akan pernah bisa. Dan Anda sebenarnya sedang memberi kenikmatan pada pihak-pihak tertentu gitu ya, tanpa bisa mengatasi kemiskinan. Nah ternyata kemiskinan itu satu kebutuhan bagi neoliberal untuk mereka bisa dagang kebijakan dan mereka bisa dagang uang. Itu muncul-muncul belibet-belibet. Apa artinya? Soal akhirnya akar kebijakan itu apa? Bukan cuma sekedar membuat kebijakan, tapi akar kebijakan itu apa? Korporasi dunia global melalui kelembagaan finansial global yang itu mendikte kita. Dan akhirnya kita masuk di dalam jeratan. Nah, itu nanti kita akan ketemu bicara soal soal batu bara sama akan ketemu di situ nanti tuh. Jadi balik lagi ke pertanian. Jadi kalau Husnul tadi bicaranya kayak gitu, akan ketemu nanti pada batu bara, akan ketemu dengan sawit, ketemu macam-macam. Nah, itu ada angkanya, saya punya datanya. Menarik di situ. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara di perspektif ketahanan pangan, maka suka tidak suka sesungguhnya pekerjaan yang paling awal adalah pekerjaan menarik relasi kawasan pangan dengan irigasi, ketersediaan bibit, posisinya, lalu kemudian juga pupuknya, lalu yang paling penting kata terakhirnya, memberi harapan hidup bahwa yang namanya sektor pertanian begitu menjanjikan. Begitu menjanjikan. Seperti Thailand gitu loh. Bukan. Seperti sejumlah orang Indonesia yang menjadi posisinya sangat kaya karena menjadi petani sawit. Kalau pakai data-data yang beredar, ketemulah nama Martua Sitorus, ketemulah keluarga Sampurna, ketemulah namanya lagi Antoni Salim, ketemulah namanya lagi Teddy P. Rahmat, itu kan semuanya petani sawit. Gimana Husnul? Dan itu dia petani sawit, petani berdasi, menguasai lahan-lahan dengan cara-cara itu juga ada penggusuran rakyat. Oh iya pasti. Lokal. Enggak, saya ingin artinya begini. Kayak gitu masih dapat lagi subsidi dari negara. Sementara petani yang 0,2 hektar nggak boleh dapat ini, nggak bisa utang bank, mereka bisa bikin bank. Iya. Ini nggak bisa kan? Iya. Bagaimana? Tanahnya diagungkan, ada yang mengagungkan 5 juta hektar diagungkan ke bank, akhirnya bisa utang ke bank. Padahal tanahnya milik negara, milik rakyat. Ya itu tadi karena dibebaskan, dikonsesikan untuk mereka gitu. Jadi lagi-lagi ya, ini soal tadi akar kebijakan. Jadi bukan cuma sekedar pembuatan kebijakan, tapi akar kebijakan itu apa sesungguhnya? Root of public policy-nya, istilahnya. Maksudnya Pancasila ya? Iya, harusnya begitu.
Ya paling tidak takut sama Tuhan, iya. beradab, Iya. untuk persatuan Indonesia harus dimusyawarahkan, dan untuk keadilan seluruh Sosial rakyat bangsa Indonesia. gitu. Tidak cuma keadilan bagi segelintir manusia. Jadi artinya saya ingin mengatakan ke pemirsa IC Daily Show, jangan membenarkan bahwa adalah persoalan penyakit tahunan bahwa setiap Ramadan harga-harga naik. Ini pembenaran atas keserakahan. Ini pembenaran atas kerakusan. Ini pembenaran atas ketidakjujuran. Ini pembenaran atas ketidakmampuan pemerintah menstabilitaskan harga. Ini ketidakmampuan pemerintah secara sistemik dari mulai sumber daya, produksi, dan distribusi. Itu poin Ustaz. Jadi jangan bilang, wah biasa bulan puasa harga naik. No. Akar masalahnya nggak selesai. Dan nih. sebetulnya Iya. selalu bicara kerja, padahal itu juga simbol dari ketidakmau kerjaan mereka untuk ngurus rakyat. Ya nggak? Jadi ada yang disebut dengan posteriori position, ada yang disebut dengan a contrary position. Gitu. Jadi ada posisi yang setuju, ada posisi yang tidak. Anda barusan ngomong a contrary Position. Jadi kerja enggak kerja kok, memang nggak mampu kerja jadi ujungnya. Jadi mana kayak gitu, kita cuma mengikuti saja. Oke, kerja Anda, makanya banyak hal saya dari dulu misalnya dengan BLT, janganlah rakyat itu dikasih uang tunai karena nggak mendidik. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Tapi praktiknya setuju. Anda jalanin. Bahasa saya itu sama saja, Anda cuma melimpahkan kasusnya ke rakyat yang Pak RT dibandingkan yang harusnya menteri yang harus mikir. Tahu nggak Usman? Itu kebijakan siapa? Kebijakan siapa? Kebijakan Bank Dunia yang diperintahkan kepada institusi bergengsi di Indonesia, dan saya lihat itu dituangkan dalam sebuah perjanjian. Jika masyarakat marah karena BBM naik, maka kasih mereka BLT. Itu diperjanjikan, Usnul. Ngeri nggak? Jadi artinya sudahkah kita merdeka? Belum. Jadi buku saya itu kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Saya kira gitu, Ustaz. Jadi apa pesannya Bang bulan Ramadan? Balik lagi tadi. Karena pesan kita adalah bulan penuh kesabaran, bulan penuh dengan cobaan, bulan penuh dengan berbagi. Maka kalaupun terjadi peningkatan konsumsi, maka peningkatan konsumsi itu jangan berlebihan. Ini kan untuk rakyat. Karena dampak dari ketiadaan. Jadi kalau bisa malahan kita puasanya betul-betul puasa di Betul, segala bidang. betul. Supaya apa? Supaya biar itu para bandar-bandar itu itu ya silakan aja. Iya. Nanti kalau teori ekonomi itu semakin tinggi demand, kemudian supply-nya terbatas, maka harganya dinaikkan. Saya terusin, Husnul. Yang disebut dengan benar-benar puasa itu dialami oleh Rasul. Karena beberapa kali peperangan yang dilakukan Rasul itu justru di bulan puasa. Coba sampai perutnya Rasul dikasih batu. Betul. Itu pada saat. Coba kebayang nggak? Jadi artinya sesungguhnya ya. betul-betul dipahami sebagai upaya membangun kesabaran. Nah, ternyata disebut dengan membangun kesabaran itu membangun keteguhan, ngebangun ketangguhan jiwa, membangun keteguhan pemikiran, tapi saatnya sama terhadap sesama, membangun keteguhan. Udah. Jadi daripada kita makan nggak jelas kayak gitu, lebih baik kita kasihkan ke tetangga kita yang miskin, yang kayak gitu-gitu kan, anak yatim dan sebagainya, itu jauh lebih nyaman. Atau kita beli makanan-makanan sembako tadi kita berikan yang kayak gitu-gitu. Nah, saya kira itu dilipat gandakan nanti. Iya, saya kira memang untuk muslim yang berlebih inilah periode era, tepatnya inilah momen paling pas untuk wa mimma razaqnahum yunfiq. Kita realisasikan wa mimma razaqnahum yunfiq ini kita wujudkan habis-habisan di sini karena begitu banyak, Husnul, kemiskinan itu meningkat. Walaupun BPS menyatakan kemiskinan menurun, cuma tinggal 26,05 juta, tapi angka perceraian disebabkan gugat cerai. Gugat cerai artinya perempuan yang menggugat. Itu 2/3. Sementara 1/3 itu gugat talak. Artinya kemiskinan naik, Husnul. Karena biasanya perempuan udah nggak mau. Problem ekonomi. Artinya bahasa yang lain, ini dihadapi oleh muslim dalam situasi sekarang. Ya, sama seperti kita bilang luruhnya keluarga,
runtuhnya negara. Kan kita pernah bicara. Nah itu ternyata jadi sekarang kenyataan. Kemiskinan menurun tapi angka perceraian naik, di tengahnya namanya problem kenaikan harga-harga. Means pemiskinan struktural. Ya. Artinya kalau sudah bicara struktural itu posisi negara, Ya. baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif. Ya. Ingat, Ramadan sebetulnya bulan berkah. Ya. Ya, bulan kita memohon ampun Betul, kepada Tuhan. betul, ya. Urusin rakyatmu dengan baik, dengan adil, dengan jujur, ya. Jangan rakus, jangan greedy, jangan apa satu lagi rakus dan apa katanya? Rakus, greedy, main persepsi. Main persepsi itu kan harga persepsi. Harga semuanya yang seperti Ya. itu untuk apa? Untuk kemaslahatan bangsa ini, untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Ya, saya pikir itu Ya. mudah-mudahan diskusi kita. Nah, tapi pesan nih ya, Ya. pemirsa, kasih tahu pemirsa IC Trill Show, puasa betul-betul kita harus berpuasa supaya kita mendapatkan barokahnya. Saya Dapetin pikir- Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar, amin insyaallah. Amin, amin. Kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.